Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Desi Marliana yang akan mendampingi kalian dengan video pembelajaran tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kelima. Baik anak-anak, kita mulai yuk video pembelajaran ekosistem. Selamat mengikuti. Anak-anak, kita mulai yuk dengan pengertian ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, coba perhatikan ya. Nah, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup di sebuah lingkungan. Ibu kasih contoh ya yang sederhana. Misalnya adalah manusia, kemudian tumbuhan, dan hewan saling membutuhkan. Nah, mereka pun sebagai makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah anak-anak, setelah kalian mengenal pengertian ekosistem, Ibu akan memperlihatkan gambar-gambar dari jenis-jenis ekosistem. Ibu akan berikan 4 saja ya, yang setiap hari kalian lihat dan kalian pelajari. Oke, yang pertama adalah ekosistem kolam. Pasti kalian sudah tahu ya, di sekolahmu tentu ada kolam atau di rumahmu punya kolam. Kita lihat yuk apa saja yang ada di kolam. Biasanya di kolam ada tumbuhan air. Setelah itu ada ikan. Bisa ikan kecil-kecil ya, atau keong. Bisa juga ada cacing, ada kodok, serangga air, dan masih banyak lagi binatang yang lainnya. Kemudian, yang kedua, Ibu akan kasih contoh ekosistem sungai. Di sungai ada apa aja sih? Di sungai itu ada ganggang, kemudian eceng gondok, lumut, dan binatangnya biasanya adalah siput, keong, ular, serangga, dan lain-lain. Jangan lupa, biasanya di sungai ada fitoplankton, zooplankton, serta organisme lainnya. Anak-anak, contoh ketiga ya. Contoh ketiga adalah ekosistem sawah. Ada apa coba di dalam sawah? Biasanya di sawah ada tumbuhan padi. Nah, selain itu, binatangnya ada serangga, tikus, burung yang terbang yang memakan padi. Kemudian ada ular dan masih banyak binatang lain yang ada di sawah. Selanjutnya yang terakhir adalah ekosistem laut. Tentu kalian pernah lihat laut ya, yang begitu luas. Di dalam laut tentu sangat banyak binatang-binatang dan tumbuhan. Ada apa saja ya di laut? Pertama adalah ada bintang laut. Juga tentu saja ada ikan kecil dan ikan besar. Kemudian ada ganggang, ada moluska, dan terumbu karang. Serta pasti masih banyak binatang-binatang lain. Nah anak-anak, begitulah tadi ekosistem yang ada di lingkungan kita. Kita lanjutkan dengan yang lainnya ya. Nah anak-anak, karena di ekosistem terjadi interaksi yang saling membutuhkan, maka ada rantai makanan di dalamnya. Apa itu rantai makanan? Kita lihat yuk, apa definisinya? Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup dalam ekosistem. Anak-anak, Ibu kasih contohnya ya. 2 contoh saja. Pertama, rantai makanan yang ada di sawah. Pertama, kita lihat ada padi. Padi sebagai produsen. Kemudian, padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen pertama. Kemudian, tikus dimakan oleh ular. Setelah itu, ular mati dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, elang dimakan oleh bakteri. Elang
Karang setelah mati, lalu bakteri yang memakannya. Hingga akhirnya bakteri itu dapat menyuburkan tanah dan kembali lagi seterusnya ke padi. Nah, anak-anak, contoh kedua ya. Contoh kedua adalah rantai makanan yang ada di hutan. Di hutan pertama adalah ada rumput. Rumput ini sebagai produsennya. Kemudian rumput dimakan oleh rusa sebagai konsumen pertama. Selanjutnya, rusa dimakan oleh harimau. Harimau sebagai konsumen kedua. Nah, harimau mati, akhirnya dimakanlah oleh bakteri. Begitu seterusnya. Nah, anak-anak, itulah dua contoh dari rantai makanan. Nah, anak-anak, di dalam ekosistem pun ada simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup. Ibu kasih contohnya ya. Ada macam-macam simbiosis, yaitu 1. Simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah burung jalak dan kerbau. Kemudian nomor 2 adalah hubungan komensalisme, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah pohon anggrek dengan tumbuhan yang ditumpanginya. Kemudian yang ketiga adalah parasitisme. Apa itu parasitisme? Yaitu hubungan makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah pohon mangga dan benalu. Nah, itulah 3 jenis simbiosis dan contoh-contohnya. Nah, anak-anak, demikianlah tadi video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tadi di dalamnya ada apa? Ada rantai makanan dan ada simbiosis. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.